Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasi Agustin. Saya dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi tanggapan dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang teori pendapatan nasional. Supaya kita memahami apa sih pendapatan nasional, apa konsep pendapatan nasional, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dan pendapatan nasional menurut ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari sebuah barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya itu negara akan menghitung produksi berupa barang selama satu tahun semua pendapatan nasional atau yang berupa jasa. Yang kedua, konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama, konsep domestik bruto yang disingkat GDP. Yang kedua, produk nasional bruto yang disingkat GNP. Yang ketiga, produk nasional neto yang disingkat GNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto yang disingkat NNI. Yang kelima, pendapatan seseorang yang disingkat PI. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Kita akan mengenal suatu persatu dari konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GNP memiliki rumus sebagai berikut. GNP sama dengan pendapatan masyarakat di dalam negeri dan pendapatan asing di luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto GNP adalah nilai baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh negara termasuk di luar negeri. Jadi jika ada seseorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP. Berikut cara menghitung GNP. GNP pendapatan WNI DN plus pendapatan WNI LN luar negeri plus sampai pendapatan asing di luar negeri. Yang ketiga, pendapatan nasional NNP. Produk nasional neto NNP adalah produksi nasional yang nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya itu NNP sama dengan GNP kurangi depresiasi penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung NNI. NNI sama dengan NNP atau pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan dan dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima, pendapatan seseorang PI. Pendapatan seseorang merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantor maupun pendapatan wira swasta yang
dapatkan secara berantai. Rumusnya pendapatan seseorang itu PI sama dengan NNI, pajak perusahaan, iuran, laba di tahun, plus transfer payment. Transfer payment itu adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Setiap pembayaran dana pensiun, tunjangan anjuran, dan sebagainya. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu DI, memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya DI sama dengan PI kurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Yang selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada 9. Yang pertama, menghitung tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagian indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagian indikator pembandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagian indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Yang selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN atau UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya itu Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah P3 kali Q3 dan seterusnya. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 jenis barang ke-1, KN itu jenis barang yang ke N, yang P1 itu harga barang ke-1, PN harga barang ke N. Yang kedua, yang selanjutnya, metode pendekatan pendapatan. Dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang membeli sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya Y sama dengan W tambah R tambah 1 tambah P. Keterangan, Y pendapatan nasional, W WEC atau upaya atau gaji, R rent sewa, biasanya biaya sewa tanah, gedung, dan harga pendapatan lainnya. I interest bunga. P profit keuangan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran salah
adalah salah berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M. Keterangan Y pendapatan nasional, X ekspor, M impor, C konsumsi rumah tangga, I investment atau investasi, yang G itu pengeluaran pemerintahan. Yang selanjutnya itu pendapatan nasional dan perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, menghitung pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Yang selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, khodimah, yang dua, sodakoh, yang ketiga, infak, yang keempat, zakat, yang kelima, usyr, yang keenam, jizyah, yang ketujuh, kharaj, yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun, yang keenam, wakaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.